Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Misleka. Saya bertugas di SD Negeri 1 Gombang. Saya akan memaparkan rencana kerja atau rencana perubahan selama 5 tahun ke depan di SD Negeri 1 Gombang. Berikut pemaparannya. Latar belakang orientasi yang saya ikuti bertujuan memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi aparatur sipil negara. Dan orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berasal dari non-aparatur sipil negara tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi. Maksud dan tujuannya adalah pengenalan fungsi dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat, waktu pelaksanaannya dari mulai tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024. Visi SD Negeri 1 Gombang yaitu terwujudnya sekolah yang terpercaya di masyarakat untuk meningkatkan prestasi siswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Misi di SD Negeri 1 Gombang ada 5. Yang pertama, menyiapkan peserta didik yang berhak mulia. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang keempat, menciptakan situasi sekolah yang kondusif. Yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antar sekolah. Di sini ada SOTK OPD Unit Kerja di SD Negeri 1 Gombang yang membahas struktur organisasi dan tata kerja. SOTK fokus pada OPD atau unit kerja yang menjadi tempat kerja P3K. Saya di sini bertugas sebagai wali kelas 5 SD. Di sini ada SOTK OPD. Menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tupoksi saya sebagai guru yaitu mengajar dan mendidik peserta didik, membimbing dan mengarahkan peserta didik, melatih peserta didik, menilai dan mengevaluasi peserta didik, menjaga, mengontrol dan melindungi peserta didik, membuat kurikulum pembelajaran, memandu peserta didik, memecahkan masalah pembelajaran menjadi teladan bagi peserta didik. Pemanfaatan ruang kelas sebagai tempat pojok baca. Diharapkan peserta didik dapat meningkatkan minat dan kemampuan baca. Yang kedua, pemanfaatan benda bekas sebagai media pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, penerapan teknologi digital dalam pembelajaran. Diharapkan peserta didik termotivasi belajarnya dengan adanya penggunaan teknologi dan guru mampu menerapkan teknologi dalam proses belajar. Selanjutnya yang keempat, melatih kreativitas peserta didik melalui keterampilan menulis mading kelas. Diharapkan peserta didik dapat menyampaikan informasi kegiatan sekolah bersifat tertulis dan sederhana. Dan yang kelima terakhir, gerakan menanam pohon atau menanam kebaikan. Diharapkan dengan adanya gerakan menanam pohon, di udara di sekitar sekolah akan menjadi lebih segar dan sejuk. Kesimpulan dari laporan orientasi ini, rencana perubahan menjadi penyemangat saat peserta didik melaksanakan tugas, kemudian mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Dan sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan etos kerja supaya mendapat hasil yang optimal demi tercapainya tujuan mutu pendidikan sesuai dengan visi dan misi.